Faris Habib, lagi Habib Reza. Mobil khusus ila Ustad Budi atau dokter, bukan Pak Budi, Ustad Zainur Rahman, Ustad Harun Abdullah, Pak Dokter Fikri Amin, Dokter Bang Sadam, siapa lagi, Ujang Jahwan, Abang Qadir sudah ya, Ustaz Oki, Ustaz Mahbub, Ustaz Sukai, Ustaz Tuna, Ustaz Tuna, wa talamidana wa talamidana wal ikhwani wal muslimin wal muslimat wal unat yang hadir pada hari ini. Bang siapa itu yang jahit, Pak Rudin, yang hadir di sini semuanya diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan hajat-hajatnya, diberikan rezeki yang halal wasi'an wal barakah, diberikan kemuliaan fid dunya wa dunya wal akhirah, dikabulkan hajat-hajat dalam sehat walafiat, dalam rezeki yang halal wasi'an wal barakah, diberikan kemuliaan, diberikan keselamatan fid dunya wa dunya wal akhirah, dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan keluarganya, diberikan keselamatan, diberikan kesuksesan fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana amdalana musana wa ilam tarfina wa tarhamna lana rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal mahbumin wa ahlina bihi wa alaina ya rabbal alamin. Allahumma adina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum bina wa minkum taqabbal ya karim. Oke, sekarang hari ini ada acara pelantikan daripada asatid untuk anak pengurus yang baru. Wa alihi wa ashabihi ahli tuqai wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Awalan hayalullah ta'ala bi syaikhinal karim sahibul fadilah wal karamah anna Allah yu'ali darajatahu fil jannah fi jiwari nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yanfa'una bi ulumatihi wa karamatihi wa khususiyatihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Umrah mahbubah Dr. Hajah Wahidah binti Haji Abdurrahman, sarjana psikologi Magister Sains, selaku pembina Yayasan Al-Syariatul Iman Islamic Boarding School, kemudian pimpinan Yayasan Al-Syariatul Iman Islamic Boarding School yang terhormat Habib Al-Mahbub Dr. Kandidat Habib Muhammad Waliullah, Magister Agama, kemudian yang terhormat Bendahara Yayasan Al-Syariatul Iman Islamic Boarding School Habiban Al-Mahbub Habiban Hasan Ayatullah Magister Agama. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan yang sempurna kepada beliau semua, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan apa yang menjadi hajat dan cita-cita beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika li jami'i tulab min ma'hadin Al-Syariatul Iman Islamic Boarding School. Kulkum naharukum sa'id. Insyaallah kita akan melaksanakan serah terima jabatan dari masing-masing kepengurusan instansi Yayasan Al-Syariatul Iman Islamic Boarding School. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan yang insyaallah disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Al-Mahbub Dr. Kandidat Habib Muhammad Waliullah bin Sayyidina Syabib Sadafil Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim fa'alaihi ayatafadal mashkura. Al-Fatihah biniyatil qabul wal futuh wal munuh wassalamah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya
mohon perhatian kepada seluruh ketua instansi yang baru untuk bisa berbaris di depan lafzul Muhammad di bawah sini. Kemudian untuk ketua yang lama untuk bisa duduk dan berbaris di bawah lafzul jalalah sebelah sana. Baik, secara simbolis serah terima jabatan sudah selesai. Doa sekaligus penutup yang akan disampaikan oleh Habib Al-Mahmud Dr. Kandidat Habib Muhammad Waliullah Insinyur Syekh Bisa Kafir Madi bin Syekh Bukati Salim Majisar Agama fa'alihi ayatafadil Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk semangat sedikit aja menyampaikan apa yang diberikan amanah hidup dan mati, kita pasti ada amanah. Walaupun kita menghindar dari amanah itu, pasti amanah itu akan tetap ada. Karena yang namanya laki-laki itu akan menjadi imam. Sebab itulah kita itu dididik di sini untuk menjadi imam atas rumah tangga kita, anak-anak kita, ibu bapak kita, adik-adik kita, keluarga kita. Sebab itu yang membedakan hakikah seorang laki-laki dan seorang wanita adalah 2 ekor kambing kalau laki-laki. Kalau wanita cuma seekor kambing, itu menandakan bahwasannya kewajiban seorang lelaki adalah menjadi pemimpin di dalam surat Al-Quranul Karim. Lelaki itu adalah pemimpin. Mau dia gembel, dia nggak ada kerjaan, dia cuma pemulung, dia tetap imam. Sebabnya. Jadi kita mau menghindar, kita nggak mau jadi ketua, kita mau jadi orang biasa, tetap kita mesti ada kewajiban menjadi pemimpin. Mungkin kita menghindar di hari ini, kita tidak, alhamdulillah kita nggak jadi pemimpin. Tapi di dalam kubur, di dalam akhirat nanti kita akan jadi pemimpin juga. Tetap akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kamu gunakan hidup kamu, apa yang kamu kerjakan hidup kamu, manfaat apa yang kamu kerjakan hidup kamu, sudah jadi apa hidup kamu, sudah memberi apa hidup kamu, sudah menjadi manusia seperti apa hidup kamu. Ditanya-tanya terus sama Allah itu. Allah tanya terus itu. Makanya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, kita datang sendiri atau berdua? Dalam Al-Quran, sendiri atau berdua? Terserah mau pilih sama siapa yang bisa mewakili. Karena berhadapannya dengan Allah. Sebab dari itu makanya ada wasilah, ada orang soleh. Oh, saya punya bapak orang soleh, bapaknya dipanggil. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil sama Allah, wahai Nabi Ibrahim, mana bapak kau? Nah, dipanggil bapaknya, wahai Nabi Ibrahim, tahu nggak kamu sesungguhnya surga itu bukan buat orang kafir? Tahu apa yang bapak kamu kerjakan? Ya Allah, tolong ampuni kami ya Allah, tidak ada hina sehina ini ya Allah, jangan hinakan bapak kami. Tahu bapak kamu? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, rantai kakinya, rantai tangannya, itu bapaknya Nabi. Lah ente. Sebab itu tidak bisa lari dari tanggung jawab. Tidak bisa lari dari tanggung jawab. Seorang ayah akan bertanggung jawab pada anaknya. Begitu pula anak yang soleh akan mendapatkan keberuntungan bagi kedua orang tuanya. Jangan mengharapkan kita di sini suruh kerja, enggak. Itu semuanya pelajaran. Kita datang ke sini untuk menuntut ilmu, bukan menjadi orang yang pintar. Di Indonesia ini banyak orang pintarnya, hebat-hebat. Orang hebatnya banyak. Tapi sudah bermanfaatkah? Sebab itu dalam Al-Quran dijelaskan apa? Dalam surat Al-Quran, khairukum anfa'ulin innas. Sebaik-baiknya manusia dari kalian siapa? Yang bermanfaat, berguna. Itulah yang mulia di sisi Allah. Maka dari itu dikasih jabatan, alhamdulillah. Karena lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kita nggak lihat derajatnya di sini. Sebab itu almarhum Habib Segaf selalu bilang, kamu nggak akan bisa melihat derajat saya di dunia.
Yang melihat derajat nanti di akhirat. Tinggi derajat kamu apa saya, apa siapa itu. Kalau di dunia nggak bisa lihat derajat, karena dunia ini Allah tidak pernah memuji dunia. Dalam Al-Quran Allah tidak pernah memuji-muji dunia. Bongkar, baca Al-Quran. Begitu pula Nabi Muhammad tidak pernah memuji-muji dunia. Tetapi orang yang bermanfaat bagi umat manusia, itulah yang mulia di sisi Allah. Bukan berarti kita kasih jabatan kita sudah senang, enggak. Malah hilang jabatan itulah, hilang pahalanya. Udah menjadi orang biasa. Karena yang menyelamatkan itu adalah amal ibadah kita, derajat kita, tanggung jawab kita, kemuliaan kita. Yaitu didapat dengan apa? Bermanfaat bagi khairukum anfa'udin nas. Yang bermanfaat bagi umat manusia. Kita kira mungkin jabatan kita sudah alhamdulillah dipegang orang lain. Itu sebenarnya rugi. Dari mana lagi pahala yang kita bisa dapat sebanyak itu? Sholat, kalah orang dulu lebih hebat sholatnya. Di Mekah, di Madinah sampai subuh orang sholat lebih hebat dari kita. Zikir juga di Mekah, di Madinah banyak yang lebih jago-jago dari kita. Kita cuma beruntung, cuma bermanfaat aja. Pahala kita dihitung banyaknya karena kita bisa bermanfaat bagi umat manusia yang sekolah di Nurul Iman ini, bisa bantu-bantu. Disitulah pahala kita, bisa menandingi mereka. Sedekah, zakat, uang kamu berapa? Uang nggak ada uang. Masih banyak orang yang kaya-kaya sedekahnya lebih banyak dari kita. Kita bisa mengalahkan mereka punya ganjaran pahala dengan bermanfaat bagi umat manusia. Sebab itu jangan sedih kalau dikasih amanah. Itu adalah anugerah untuk menandingi pahala-pahala orang terdahulu. Dan sebenarnya harus sedih yang memberikan amanahnya, karena sudah nggak ada amalan lagi sehebat amalan bermanfaat bagi umat manusia. Itu Allah sendiri yang kasih tahu dalam Al-Quranul Karim, bukan saya bikin-bikin. Jadi itu saja. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, diberikan kemuliaan di dunia wa dunia wal akhirah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Harus ingat, mau kaya mau miskin yang penting bermanfaat. Kalau kita mau kaya, orang kaya itu banyak juga manfaatnya. Orang miskin juga banyak manfaatnya. Tapi kalau kita banyak temannya, banyak kawannya, banyak silaturahminya, banyak apalagi bermanfaatnya, orang akan ingat kita. Jasa-jasa kita, kenang-kenangan kita. Oh dulu pernah jadi ketua keamanan. Akan diingat itu sampai dia mati itu. Dan itu suatu kemuliaan. Oh karena nangkapin dulu waktu temannya ngepet, temannya jajan, dulu pernah nangkep dia. Oh, alhamdulillah, dulu pernah membantu pondok dan menyelamatkan kita dari apa? Dari api neraka. Karena ketika kita keluar dari pondok, keluar masuk pondok, pasti kita akan maksiat. Kita lihat cewek di jalan, bener nggak? Kita keluar kos-kosan, kontrak di luar, pertama ngerokok, lama-lama minum alkohol, habis naik level minum alkohol, makan narkoba, narik kolor babe. Iya, habis narkoba kan ngelawan orang tua, ditarik kolor babenya kan. Bahasanya kayak begitulah kalau Betawi. Ya intinya banyak-banyaklah berbuat baik. Ya, dulu pernah jadi ketua asrama, diingat tuh. Diingat. Hari ini sebenarnya ada panggilan Pak Menteri. Hari ini dipanggil Pak Menteri. Kalau kalian tahu. Dipanggil Pak Menteri. Karena dulu anaknya Pak Menteri masih ingat dia sama saya. Waktu dia orang masih pada susah. Rumahnya di Bogor. Itulah makanya kita akan lupa orang itu sama kita tuh. Sekarang udah jadi kaya, udah jadi anaknya menteri, tiba-tiba diangkat sama Pak Jokowi jadi menteri. Ya anaknya juga ikutan jadi anak pejabat. Hari ini diundang. Itu makanya kita nggak tahu rezeki. Tahu-taunya kalian di sini ada yang dulu kismin papa gedana. Ada yang miskin dulu, tiba-tiba besok kita nggak tahu kan. Ketemu emas digali di tanah, ketemu minyak,
ketemu teman yang angkat derajat. Rizki itu kan ada teman yang bawa derajat juga. Ada yang angkat derajat kita, ada rizki yang kita bawa dari istri bawa rizki juga, ada yang anaknya lahir baru kaya dia, ada yang bawa temannya bawa rizki, begitu semua itu ada bawa rizki masing-masing tuh. Jadi nggak usah kecewa, nggak usah takut miskin hidup susah, enggak. Semuanya ada waktunya. Allah akan berikan dunia ini kepada siapa yang mau. Yang mau dapat semuanya. Allah tidak pernah memikirkan memberikan yang kalian tidak mau, diberikan semua. Tapi hati-hati, banyak yang manis, bukan madu aja yang manis, susu juga bukan susu aja yang manis. Terlalu banyak manis juga bisa penyakit. Ya hidup yang sederhana lah seperti Nabi. Ya ikut Nabi itu mulia. Senang, susah, sedih, ya selalu diterima kasihkan, disyukuri, bersyukur. Karena manusia yang bersyukur selalu diberikan kebahagiaan hidupnya. Ya, itu saja. Hari ini ada tamu juga dari keluarga besar. Bapak. Oh, rombongan. Yang Pak Dokter tadi udah kantongi. Iya, udah Jambi, ya udah. Itu punya pesantren juga, beliau juga mau kerjasama bagaimana bisa menggratiskan pesantren. Banyaklah pesantren di dunia ini, tapi masih berbayar. Ada yang muridnya 800 sebulan 800 ya. Sebulan 800.000 SPP per bulan. Muridnya 800, sebulan 800, berarti kiainya sehari dapat sebulan dapat berapa duit? 164 juta sebulan. Bayangin, kaya-kaya nggak tuh pesantren-pesantren? Kita setiap bulan bayar nggak SPP? Bayar nggak nih kalian nih hidup nih datang tiba-tiba surat tagihan belum bayar sebulan? Bayar nggak? Makanya itu mesti banyak bersyukur. Kalau mau kaya bukan di sini tempatnya, saya kasih tahu. Almarhum Habib Segaf sama Umi Wahida, kalau mau kaya bukan bikin begini. Ini karena amal-amal beliau juga mau menabung buat akhirat. Ini tabungan saya, tabungan akhirat, makanya diwakafkan semuanya. Kalau mau cari warisan, cari anak-anak masih pada muda-muda, ganteng-ganteng, gagah-gagah, kerja. Jangan malas hidup. Gak ada orang yang malas. Allah ciptakan manusia untuk capek. Apa dalam Al-Quran? Apa ya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptakan manusia untuk capek-capek. Nggak ada enak-enak duduk-duduk, manis-manis, minum ngopi-ngopi, duduk-duduk, santai-santai. Enggak. Harus capek manusia itu. Mau tidur-tidur enak-enak di kuburan. Tuh pocong tuh. Lempeng aja kan, diem aja itu. Nah itu udah istirahat akhirnya. Tidurnya ya capek. Itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.